tidak asingkan dengan negara Cina. Ia, Cina, adalah negara Tiongkok, negara dengan luas daratan sebesar 9,54 juta kilometer persegi, yang apabila secara rinci dapat dideskripsikan yakni membentang dari timur ke barat sekitar 5.500 km, kemudian dari selatan ke utara sekitar 5.000 km. Negara Cina apabila diakumulasikan berdasarkan data jumlah penduduk menempati urutan kedua sebagai negara dengan populasi terbanyak dunia, yakni dihuni oleh lebih dari 1,49 miliar manusia. Untuk kita telah mengetahuinya bahwasanya dalam macroeconomics, Cina memiliki PDB atau produk domestik bruto sebesar 81,50 triliun US dollar. Dan dilansir berdasarkan studi Syndicate Economics, Cina menempati klasifikasi negara berpendapatan menengah ke atas. Nah, teman-teman, sebagaimana telah dibahas oleh rekan-rekan lainnya terhadap kupas tuntas revolusi Cina, dimulai dari faktor penyebab, kemudian jalannya revolusi, fase, dan dampak, tentu kita tidak dapat untuk mengelakkan bahwasanya negara Cina menghadapi kemiskinan, kemudian ketidakstabilan kondisi sosial, politik, dan ekonomi, kemudian kelaparan dari rakyat akan pengakuan kebebasan, serta hadirnya negara yang berlandaskan asas keadilan bagi seluruh kedaulatan rakyat. Kemudian, hal tersebut termanifestasi dan juga mengalir sehingga membuihkan butir-butir pergerakan yang mendasari terjadinya revolusi di Cina pada tahun 1911 dan tahun 1949. Jadi ada dua revolusi ya. Nah, tentunya berbagai inisiasi pergolakan tidak mampu untuk diinisiasi seorang diri, apalagi oleh sekumpulan massa yang tidak memiliki visi, tujuan, serta nilai, integritas, dan anutnya. Maka dari itu, hadirlah berbagai tokoh-tokoh dan juga figur-figur yang menjadi seorang komando dan juga katalis pembangkit penyemangat, serta rasa topang penopang yang membuahkan rasa nasionalis, kemudian patriotis, sehingga menghasilkan suatu inisiasi pergerakan dalam pemberontakan yang berhasil di Cina. Berbagai tokoh-tokoh tersebut layaknya seorang shepherd among the sheep, di mana sheep atau domba sini dianalogikan sebagai rakyat yang dikomando, dipimpin, dan dipandu oleh tokoh-tokoh tersebut sehingga mampu memadupadankan keselarasan kita dan tujuan nasional sehingga membuihkan suatu revolusi Cina yang merubah tatanan pemerintahan di Tiongkok. Nah, siapa aja sih tokoh-tokoh yang terlibat dalam menginisiasi jalannya revolusi Cina? Yuk kita bahas dan kupas tuntas. Oke. Tokoh yang pertama adalah Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, as known as atau sangat terkenal sebagai Bapak Revolusi Cina atau Bapak Cina Modern, baik di Cina daratan maupun Taiwan, merupakan seorang nasionalis yang lahir pada tanggal 12 November tahun 1866 di Zhuheng, Provinsi Zhongshan. Sun Yat-sen adalah seorang putra dari petani miskin yang merantau ke Honolulu, Hawaii untuk menempuh pendidikan di sana bersama dengan kakaknya. Pada tahun 1853, Sun Yat-sen kembali ke Cina, kemudian ia berpindah ke daerah Hong Kong untuk memperdalam disiplin ilmu kedokteran dan juga medis di sana. Nah, selama masa bersekolah atau selama masa berpendidikannya di Hong Kong inilah dia mendapatkan nama Sun Yat-sen, di mana sebetulnya nama asli Sun Yat-sen adalah Sun Wen, dan Sun Yat-sen merupakan nama julukan atau nama digunakan dalam aktivitas sehari-hari di Hong Kong. Kemudian, Sun Yat-sen bergerak dan juga berafiliasi di sebuah rumah sakit yang berada pada naungan atau gagasan John Kerr, seorang misionaris Kristen. Sedikit informasi bahwasanya Sun Yat-sen ini merupakan
seorang Kristiani yang menganut aliran Anglikan dan memiliki nama baptis Rashid. Bagaimana sih awal perjalanannya? Yuk kita simak. Sebagai seorang revolusioner yang hendak membebaskan negaranya dari penindasan, Sun Yat-sen mulai mempengaruhi masyarakat dari berbagai sudut aspek. Dimulai ketika ia di Honolulu dalam usianya yang berumur 15 tahun, Sun Yat-sen membangkitkan serta memberikan sebuah penekanan berupa kesadaran masyarakat bahwa kondisi atau kedudukan yang tengah masyarakat capai pada titik saat ini ialah titik yang paling rendah atau paling menderita. Kemudian, Sun Yat-sen juga bertekad untuk mengembangkan atau menyebarkan agama baru, yakni Kristen yang kala itu masih cukup asing dalam persebarannya negara Cina. Dengan cara, jadi Sun Yat-sen berkunjung kepada kuil-kuil di Cina, kemudian ia menjatuhkan seluruh arca-arca yang disembah oleh masyarakat Cina, dan ia berdalih bahwasanya apa yang kalian sembah setiap harinya saat ini ialah hanya sebuah arca yang tak bisa melakukan apa-apa, dan agama yang kalian anut adalah sebuah ketahayulan. Nah, lalu sebagaimana telah kita tahu bahwasanya ketika zaman pemerintahan Dynasty Qing muncul berbagai gejolak, pertimpangan, serta penyelewengan kekuasaan yang ada, di mana Dynasty Qing melakukan berbagai tindakan diskriminasi kepada rakyat, terutama golongan penganut agama Kristen Anglikan. Kemudian, terdapat berbagai kebijakan publik lainnya yang sangat menyengsarakan rakyat secara fundamental, yakni berupa penetapan pajak yang tinggi, kemudian militerisme, imperialisme, serta monarki yang dijalankan terlalu absolut, mengakibatkan berbagai bentuk ketimpangan pendapatan, kemudian kondisi dalam keamanan serta perekonomian yang tentunya tidak baik-baik saja bagi Cina. Hal tersebut membuahkan sebuah gagasan di Sun Yat-sen bahwasanya negara Cina perlu direstorasi kembali menjadi suatu negara baru. Baru sini maksudnya ialah pemerintahan yang baru, gagasan yang baru, serta cita-cita dan tujuan nasional yang baru. Lantas, pada tahun 1895, Sun Yat-sen mengajukan atau menulis sebuah proposal, lalu dikirimkannya kepada pemerintah Cina kala itu. Akan tapi, proposal yang bersubstansi berupa ajakan penyetujuan untuk mendukung program reformasi ini tidak direspons serta diabaikan begitu saja. Sehingga hal ini mengakibatkan Sun Yat-sen mulai menginisiasi terbentuknya organisasi mandiri bernama Xinchunhui atau Himpunan Regenerasi Cina. Organisasi tersebut diikuti serta beranggotakan para juru tulis, kemudian para petani, para pekerja, juga para buruh. Dibantu oleh Song Jiaren, Sun Yat-sen menginisiasi pemberontakan pertama yang terjadi di Guangzhou, akan tetapi berhasil buku mundur. Kemudian terdapat berbagai golongan serta pasukan yang bergerak di depan sebagai pemberontak frontliner yang juga dieksekusi tepat. Sehingga hal ini mengakibatkan Sun Yat-sen diasingkan ke Jepang. Di Jepang, Sun Yat-sen mulai berpikir bahwasanya adanya suatu keberhasilan atau ketercapaian dalam visi nasional tentu tidak hanya mampu untuk direbut melalui tumpahan darah ataupun gumpalan keringat yang disalurkan. Sun Yat-sen mulai
mengamalkan serta mengembangkan nilai-nilai moral yang perlu untuk diresapi serta diimplementasikan dan juga ditanamkan dalam sanubari seluruh rakyat Cina melalui 3 prinsip nasional atau ajaran San Minchu. Prinsip yang pertama ialah Minsen. Minsen ini memiliki arti nasionalisme, di mana Sun Yat-sen berlandaskan paradigmanya untuk menginginkan negara yang menyongsong serta masing-masing memangku berbagai kepentingan dan lainnya, serta meniadakan ataupun menghilangkan sekat-sekat pembatas dari keberagaman atau perbedaan, dan perlu untuk diberikan penekanan bahwasanya Sun Yat-sen juga mengharuskan atau menciptakan rakyat Cina menjadi suatu kesatuan bangsa, sehingga ia mengedepankan ajaran-ajaran nasionalisme guna memupuk sebuah persatuan, kesatuan, dan juga integrasi nasional. Prinsip atau falsafah yang kedua ialah Minchen atau demokrasi, di mana Sun Yat-sen menghendaki negara Cina memiliki sebuah pemimpin yang mampu untuk mengelola aspirasi serta membuat keputusan yang berdampak bagi masyarakat. Itu adalah pengertian atau definisi dari demokrasi itu sendiri. Pemerintahan yang menekankan serta menumpukan suatu bentuk kedaulatan di tangan rakyat, kemudian kesejahteraan yang terjamin secara proporsional. Prinsip yang ketiga ialah Minsen atau sosialisme, di mana hal ini menekankan terhadap sistem perekonomian Cina yang semula digagas oleh sistem ekonomi komando, di mana pada masa dinasti Qing, sistem ekonomi sangat bertumbuh pada komando yang terlalu tersentralisasi, sehingga dinasti Qing mampu mengelola serta memiliki hak monopoli dan juga memiliki sumber daya alam yang vital bagi masyarakat, namun tidak didistribusikan dengan baik. Sehingga tertransformasilah suatu sistem ekonomi sosialis, di mana rakyat masih berkesempatan untuk memilih berbagai aktivitas dan kegiatan perekonomian dengan jalannya sendiri, meskipun berbagai cakupan sektor dominasi masih dikelola oleh pemerintah. Pemberontakan yang kedua diinisiasi pada tahun 1900 dalam pemberontakan Huizhou, kan tapi juga berimbas terhadap kegagalan. Apabila ditotalkan, terdapat lebih dari 10 kali percobaan pemberontakan yang dilakukan oleh Sun Yat-sen beserta kelompoknya. Namun, ketika terjadi suatu gejolak perang antara Jepang dan Cina kala itu, sehingga dinasti Qing mulai melemah dalam armada juga alutsista, Sun Yat-sen yang kala itu mendirikan organisasi Himpunan Regenerasi Cina mulai melebur dan juga menyatu dengan partai-partai politik Cina lainnya, dan jadilah satu kesatuan partai yang bernama Tongmenghui. Lalu dibantu oleh Huang Xing dan Kang Youwei dalam diplomasinya guna mengumpulkan dana, kemudian bantuan alat senjata perang, serta personil terhadap berbagai negara lain di seberang Cina atau yang berada di Eropa serta Asia Tenggara. Kemudian terinisiasilah suatu pemberontakan Wuchang yang pada akhirnya mampu untuk menumbangkan dinasti Qing, serta Sun Yat-sen diangkat menjadi presiden sementara Cina. Tokoh yang kedua yang berperan sangat kritis dan juga fundamental dalam revolusi Cina yakni Yuan Shikai. Yuan Shikai lahir pada tanggal 16 September di Yuanhai, Provinsi Henan. Ketertarikan dan juga bakat Yuan Shikai dalam bidang
militer, serta bela diri telah tercermin dan nampak ketika ia masih sangat dini. Yuan Shikai memulai karirnya menjadi seorang tentara yang juga menjadi suatu pintu awal masuknya ia dalam dunia politik. Yuan Shikai berperan sangat penting ketika era Joseon Korea sedang berlangsung. Yuan Shikai diangkat menjadi tangan kanan Li Hongzhang, seorang raja Jili kala itu, dan di mana hal tersebut dikarenakan Yuan Shikai sangat berjasa dan juga ia memiliki kinerja atau track record yang baik ketika menjadi armada dari Li Hongzhang. Salah satunya ialah dalam 2 pemberontakan besar di Korea, yakni mengamankan dinasti Qing dari perselisihan dengan Kaisar Gaozong serta menginisiasi suatu proteksi terhadap kerajaan dalam pemberontakan Dongshundang serta pemberontakan Boxer yang memporak-porandakan Cina kala itu. Lalu pada tahun 1911, Yuan Shikai diangkat oleh Kaisar Guangxu atau Kaisar Puyi menjadi seorang konselir atau Perdana Menteri. Kemudian ia tiba di Beijing dan membentuk kabinetnya sendiri 3 hari kemudian guna mencari titik temu di balik pemberontakan yang kala itu tengah melanda Cina, yakni pemberontakan Puchang yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Kemudian akibat dari kondisi liga politik serta liga kekuatan yang melemah dari Sun Yat-sen sendiri ketika terjadinya perang yang berangsur-angsur lamanya sehingga menguras tenaga dan juga pasukan perang, Sun Yat-sen akhirnya bernegosiasi dengan Yuan Shikai. Kemudian ia menjanjikan bahwasanya akan menjadikan Yuan Shikai sebagai Presiden Republik Cina apabila Kaisar Puyi itu turun takhta. Kemudian Yuan Shikai menyetujui kesepakatan tersebut, sebagaimana ia juga telah mempertimbangkan landasan dalam kesetaraan rakyat. Kemudian Yuan Shikai memaksa Kaisar Puyi sebagai the last emperor untuk turun takhta. Dan pada tanggal 15 Oktober tahun 1911, ia menjabat sebagai Presiden Republik Cina setelah menggantikan Sun Yat-sen. Lalu terdapat tokoh selanjutnya yakni Mao Zedong. Nah, Mao Zedong ini merupakan tokoh kunci yang akan memandu serta mentransformasi Cina menjadi negara berlandaskan komunis. Yuk simak kisahnya. Mao Zedong lahir pada tanggal 26 Desember tahun 1893. Ia merupakan seorang anak petani kaya yang berasal dari desa Shoshan, Provinsi Hunan. Mao pada usia 6 tahun mengenyam pendidikan sekolah dasar di Shoshan. Kemudian ia ditekankan pada ajaran-ajaran falsafah Konfusianisme. Mao sendiri mengakui bahwasanya ia tidak terlalu menyukai konteks dalam novel klasik Cina. Namun, Mao merupakan seorang penggemar buku, di mana ia mulai membaca karangan buku dari Zheng Guanyi yang membangkitkan kesadaran politiknya. Lantas, pada tahun 1911, pemberontakan Puchang mulai tersebar dan Mao Zedong berkomitmen bahwasanya ia ingin ikut untuk berkontribusi dalam revolusi, sehingga ia bergabung dengan partai Kuomintang yang saat itu dipimpin oleh Sun Yat-sen. Setelah revolusi usai, Mao Zedong mengundurkan diri sebagai tentara. Kemudian ia membaca sebuah koran yang tengah membahas tentang isu sosialisme. Adapun penerbit dari koran tersebut merupakan Jiang Kangfu, seorang siswa yang kelak akan menjadi pemimpin Partai Sosialis Cina. Nah, selain gemar baca buku dan belajar dalam perspektif pemikiran-pemikiran di luar Cina,
Mao kemudian memutuskan bahwasanya ia tidak ingin untuk meneruskan sekolah-sekolah yang formal, di mana ia sempat mengalami krisis identitas, krisis yang sangat berarti dan juga sangat berdampak bagi hidup Mao. Ia kerap kali berpindah-pindah sekolah, dari yang pertama sekolah akademisi polisi, kemudian sekolah produksi domestik, dan juga sekolah hukum. Akan tapi kini ia memutuskan untuk belajar secara mandiri di sebuah perpustakaan Changsha. Mao berkeinginan untuk menjadi seorang guru, sehingga pada tahun 1919 ia berangkat untuk memperdalam pendidikan di sekolah tinggi pertama Hunan, kemudian berhasil untuk lulus dengan ijazah guru. Mao akhirnya berhijrah ke Beijing, kemudian ia mendapatkan pekerjaan sebagai asisten perpustakaan. Kala itu, ia mendengar berbagai surat kabar, serta baik itu melalui secara internal percakapan dan dialog dari berbagai mahasiswa kala itu atau orang-orang terpelajar lainnya, di mana terdapat sebuah keberhasilan revolusi oleh Partai Bolshevik yang mampu untuk meniadakan suatu orde monarki di Rusia dan menggantinya menjadi kekuasaan komunis, sehingga lahirlah sebuah negara Uni Soviet. Mao situ mulai terinisiasi, mulai tergerak, kemudian Meng Xiu, lalu Li Dezhao mendirikan Partai Komunis Cina di Shanghai, kemudian Mao masuk melalui cabang Changsha. Puncak konflik berawal dari sini, di mana pada tahun 1923 ketika Sun Yat-sen meninggal dunia dan digantikan oleh Chiang Kai-shek, Partai Kuomintang diambil alih oleh Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek ini lebih konservatif, dogmatis, serta pemikirannya cenderung tradisional, sehingga ia mulai untuk memutuskan hubungan-hubungan dengan pihak asing dan juga memberantas aliran-aliran yang tidak sesuai dengan ajaran Cina, atau salah satunya ialah komunis. Lalu, pada tahun 1927, Mao Zedong mulai menginisiasi adanya pemberontakan terhadap Chiang Kai-shek lawan Partai Kuomintang, di mana ia mengumpulkan berbagai macam golongan petani dan juga buruh yang juga merasa bahwasanya Chiang Kai-shek tidak mampu untuk menjalankan pemerintahan Cina berandaskan republik yang benar-benar teroptimalisasi untuk kedaulatan rakyat dan juga keadilan sosial. Kemudian, Chiang Kai-shek pada akhirnya berhasil untuk memukul mundur Mao Zedong dan juga pasukannya, sehingga Mao perlu untuk pergi atau berinisiasi dalam melarikan diri ke daerah Jiangxi. Nah, di daerah Jiangxi ini pada tahun 1934 Mao bersama 85.000 orang dan juga 15.000 kader partai melakukan long march guna menghindari kejaran dan serangan Partai Kuomintang. Mao beserta jemaatnya perlu untuk mencapai daerah Yunnan yang sangat jauh. Kala itu dari Jiangxi, Yunnan merupakan daerah kawasan utara di Cina. Kemudian hanya menyisakan 30.000 dari rombongan yang berpartisipasi. Mao saat itu mulai berorientasi secara lantang dan juga berpidato terhadap gagasan-gagasan komunis yang nantinya akan menghadirkan suatu bentuk sistem baik dalam perekonomian, politik, maupun sosial yang berlandaskan kesetaraan dan juga keterjaminan hak-hak individu. Jadi, terdapat suatu pandangan kala itu bahwasanya memang setelah peninggalan Sun Yat-sen, Partai Kuomintang tidak mampu untuk
mengoptimalisasi gagasan demokrasi yang pernah dibangunkannya. Dan setelah berpidato dan juga berorasi secara lantang, kemudian mau juga sukses dalam pengarahan 400.000 pasukan untuk menyerang Jepang yang kala itu invasi lagi kepada Cina, berusaha untuk merebut Cina dengan melakukan pembombardiran atau serangan secara mendadak kepada 5 provinsi di Jepang secara simultan yang membuahkan hasil yang cukup signifikan, cukup baik bagi Cina, di mana Jepang kehilangan 20.000 pasukannya, terganggunya jalur kereta dan kehilangan tambangnya. Mao beserta partainya mulai dipandang serta mulai untuk ditilik oleh Soviet, kemudian Soviet membantu Mao beserta pasukannya. Partai Kuomintang semakin melemah sehingga ia pada akhirnya harus imbas kalah dari pasukan Mao yang dibantu Soviet, sehingga Mao pada 1945 mendeklarasikan dirinya Republik Rakyat Cina berlandaskan komunisasi atau komunisme. Selain itu, terdapat berbagai tokoh-tokoh lain yang juga memiliki arti penting dalam keterlibatannya. Di antara yang pertama ada Li Yuanhong, seorang presiden Cina yang menjabat setelah Chiang Kai dimulai pada 19 Juni tahun 1919. Kemudian terdapat tokoh-tokoh feminis seperti Qiu Jin dan Tang Jiangsheng yang juga ikut pengaruhi berbagai dinamika revolusi yang membuahkan hasil terhadap penguatan kaum-kaum perempuan dan makna dari perempuan sendiri. Sekian dapat saya sampaikan. Saya, Kadosya Putri, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.